Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Camat Kota Kediri, yang kami hormati Kepala BNN Kota Kediri, yang kami hormati Kepala Kelurahan Setono Pande, pengurus LPMK Karang Taruna, Ketua RW dan RT sekelurahan Setono Pande, serta semua hadirin yang berbahagia. Ucapan selamat malam dan selamat datang kepada semua hadirin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini Rabu 9 Maret 2022 kita semua bisa hadir di sini dalam acara pelantikan dan penyerahan SK Kepala Kelurahan Setono Pande tentang penetapan kepengurusan Lembaga Masyarakat Kelurahan dan Karang Taruna Kelurahan Setono Pande masa bakti 2022 sampai dengan 2025, dan pembacaan deklarasi Kelurahan Setono Pande bersih narkoba serta penandatanganan komitmen bersama mewujudkan Kelurahan Setono Pande bersinar dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas disilahkan mengambil tempat. Hadirin disilahkan duduk kembali. Memasuki acara ketiga, laporan Kepala Kelurahan Setono Pande. Kepada Bapak Widya Purna Nurhuda SIP MSI disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak
Camat Kota, Bapak Arief Qolisuddin. Yang kami hormati Kepala BNN Kota Kediri, AKBP Bunawar SH. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati dan banggakan para anggota LPMK, para anggota Karang Taruna yang nantinya akan kita lantik bersama-sama dan kita serahkan SK-nya, dan juga para ketua RT dan ketua RW di lingkungan Kelurahan Setonopande, serta Satgas P4GN, Satgas Anti Narkoba Kelurahan Setonopande. Alhamdulillah, puji syukur pada malam hari ini, walaupun dengan cuaca sedikit hujan, tapi tidak menyurutkan niat kita untuk bersilaturahmi di Gedung Serbaguna Kelurahan Setonopande. Pada malam hari ini dapat kami laporkan, Bapak Camat, bahwa Kelurahan Setonopande sudah melakukan pemilihan untuk pengurus LPMK dan juga Karang Taruna sesuai dengan Peraturan Wali Kota nomor 13 tahun 2014, yang mana periode masa baktinya selama 3 tahun. Berarti 3 tahun kemarin dari tahun 2019 sampai 2022 itu berakhir pada tanggal 29 Februari kemarin. Dan kami sudah melaksanakan tahapan-tahapan untuk pemilihan anggota LPMK dan Karang Taruna ini. Yang pertama, untuk LPMK kita ada 13 orang, terdiri dari masing-masing perwakilan RW di Setonopande, dan juga ada 28 anggota Karang Taruna, juga perwakilan dari masing-masing RW dan RT di Kelurahan Setonopande. Dan saya yakin, saya percaya para calon anggota LPMK dan Karang Taruna ini adalah wakil ataupun utusan dari lingkungannya yang terbaik. Karena saya tahu sendiri di LPMK, para anggota LPMK ini sudah diutus ataupun untuk mewakili RT dan RW di wilayahnya masing-masing. Untuk Karang Taruna juga seperti itu. Sebenarnya kemarin yang berminat menjadi anggota Karang Taruna itu sangat banyak, tapi kami terbatas, anggotanya hanya 28. Kemarin juga sudah saya tekankan, bagi yang tidak terpilih menjadi anggota Karang Taruna tidak perlu khawatir, mereka tetap bisa berkontribusi kepada kelurahan, bisa nanti menjadi Karang Taruna di tingkat RW atau RT, bahkan di kecamatan dan di tingkat kota. Jadi kita sudah melaksanakan itu, dan pada malam hari ini akan kita lantik secara resmi agar para LPMK dan Karang Taruna ini dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Karena kita punya PR. Karena kita punya PR, pemerintah Kota Kediri itu menetapkan tiap kelurahan mempunyai kampung keren. Sedangkan Kelurahan Setonopande ini masih dalam tahap persiapan. Jadi nanti saya mohon LPMK, Karang Taruna, Ketua RT, Ketua RW, mari bersama kita berkolaborasi membuat
kampung keren yang ada di Kelurahan Setonopandi ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti mohon berkenan Bapak Camat Kota untuk memberikan arahan tentang LPMK dan juga Karang Taruna, dan juga Bapak Bunawar, kami mohon arahannya untuk persiapan Kelurahan Setonopandi tahun ini akan melaksanakan Kelurahan Bersinar, yaitu Kelurahan Bersih Narkoba. Insya Allah apabila kita punya niat dan punya keyakinan yang sama, hal itu bisa kita raih. Kita sudah punya Satgas P4GN, Satgas Anti Narkoba Kelurahan Setonopandi, sudah ada ketuanya, sudah ada kepengurusan, tinggal komitmen kita bersama-sama untuk memerangi narkoba. Jadi nanti kita deklarasikan bersama-sama, disaksikan oleh Pak Bunawar selaku Kepala BNN. Tapi saya berharap ini bukan hanya deklarasi, tapi harus berkelanjutan. Utamanya untuk para Satgas P4GN, mari bersama-sama nantinya kita bisa melawan narkoba, karena musuh terberat kita itu adalah narkoba. Narkoba bisa merusak apapun, ya. Narkoba itu paling bahaya kalau menurut saya, karena bisa merusak satu generasi. Bahkan kalau sudah terkena narkoba itu istilahnya bangsa kita bahaya, karena tidak akan, arahnya itu tidak akan jelas. Jadi kita harapkan di Kelurahan Setonopandi ini nantinya dapat terbentuk Kelurahan Bersih Narkoba dan warganya terhindar ataupun bisa melawan perang terhadap narkoba. Baik, itu saja dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, pembacaan SK LPMK dan Karang Taruna. Kepada yang bertugas disilahkan. Keputusan Kepala Kelurahan Setonopandi, Kecamatan Kota, Kota Kediri, nomor 07 tahun 2022 tentang penetapan kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Kelurahan Setonopandi, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Kepala Kelurahan Setonopandi menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menetapkan kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Setonopandi, Kecamatan Kota, Kota Kediri, masa bakti 2022-2025. Kedua, dan seterusnya. Ketiga, masa jabatan kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan selama 3 tahun mulai tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 28 Februari 2025. Keempat, dan seterusnya. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 28 Februari 2025, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kediri pada tanggal 1 Maret 2022, Kepala Kelurahan Setonopandi, Widya Purna Nurhuda, SIP, MSI. Lampiran keputusan.
Susunan kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Kelurahan Setono Pande. Ketua Sigit Prasetya, Sekretaris Indah Prastawati, Bendahara Prestian Aditya, Seksi Agama Samsul Arifin, Seksi Keamanan, Ketentraman, dan Ketertiban Y. Dani Hari Sabat, Seksi Pendidikan dan Penerangan Ari Budin, Seksi Pembangunan Rianto, Seksi Perekonomian dan Koperasi Arif Sugiarto, Seksi Kesehatan Suprayitno, Seksi Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial Mariono, Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Oni Dwi Jayanti, Seksi Pemuda Olahraga dan Kesenian Bambang Rahmadi Ragil, Seksi Lingkungan Hidup Haryono, Kepala Kelurahan Setono Pande Widya Purna Nurhuda SIP MSI. Keputusan Kepala Kelurahan Setono Pande, Kecamatan Kota, Kota Kediri, nomor 208 tahun 2022 tentang penetapan kepengurusan Karang Taruna Kelurahan Setono Pande, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Kepala Kelurahan Setono Pande menimbang dan seterusnya, pengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, menetapkan kepengurusan Karang Taruna di Kelurahan Setono Pande, Kecamatan Kota, Kota Kediri, masa bakti 2022 sampai dengan 2025. Kedua dan seterusnya. Ketiga, masa jabatan kepengurusan Karang Taruna selama 3 tahun mulai tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 28 Februari 2025. Keempat dan seterusnya. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 28 Februari 2025. Dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kediri pada tanggal 1 Maret 2022, Kepala Kelurahan Setono Pande, Widya Purna Nurhuda SIP MSI. Lampiran keputusan. Susunan kepengurusan Karang Taruna Kelurahan Setono Pande. Ketua Eko Supriyadi. Sekretaris 1. Gea Natasha Damayanti. 2. Nindi Vitasari. Bendahara Rona Hidayana. Seksi-seksi. 1. Seksi Agama. 1. Rina Mariana. 2. Misael Figur Adi Nugraha. 3. Rio Febrian Wijaya. 2. Seksi Pendidikan dan Pelatihan. 1. Yohana Febianti Wibowo. 2. Gisela Adelia Rosalia. 3. Evrina Latando Putri. 3. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial. 1. Witanti Maria Agustina. 2. Ferry Febiansah Astika. 3. Agung Ari Wicaksono. 4. Seksi Kelompok Usaha Bersama. 1. Fania Cecilia Anggraini. 2. Titalia Septiana Effendi. 3. Sigit Argo Nugroho. 5. Seksi Pencegahan Kenakalan Remaja, Penyalahgunaan Narkoba dan HIV/AIDS. 1.
Rizky Wahyu Septiawan. 2. Ita Sulistiorini. 3. Alvina Sirila Puspita. 6. Seksi Olahraga dan Seni Budaya. 1. Siti Halimatus. 2. Yesa Oktaseneya. 3. Tria Novitasari. 7. Seksi Lingkungan Hidup. 1. Novita Handayani. 2. Anissa Sandra Jaya Dewi. 3. Erwin Nurdianto. 8. Seksi Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan. 1. Depril Akalaksana. 2. Gali Hendrawan. 3. Eka Ratnasari. Kepala Kelurahan Setono Pande, Widya Purna Nurhuda SIP MSI. Dilanjutkan pelantikan LPMK dan Karang Taruna Kelurahan Senopande oleh Kepala Kelurahan Senopande. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Rabu tanggal 9 bulan Maret tahun 2022 berdasarkan keputusan Kepala Kelurahan Setono Pande nomor 7 dan nomor 8 tahun 2022, saya selaku Kepala Kelurahan Setono Pande dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara sebagai pengurus LPMK dan Karang Taruna Kelurahan Setono Pande masa bakti 2022-2025. Saya percaya bahwa saudara-saudara mampu untuk melaksanakan tugas pengabdian ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rahmat kepada kita semua. Amin. Penyerahan SK secara simbolis kepada Ketua LPMK dan Karang Taruna terpilih, disilahkan ambil tempat. Kepada Bapak Camat Bapak Arif Kholisudin, disilahkan menyerahkan SK Karang Taruna dan LPMK. Tamu undangan yang berbahagia, 7, yaitu sambutan Camat Kota Kediri kepada Bapak Arif Kholisudin YSSTP MM, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat, dan salam bahagia untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Bunawar, Kepala BNN Kota Kediri, beserta dengan seluruh jajarannya yang hadir pada malam hari ini. Kemudian yang saya hormati Pak Lurah, seluruh perangkat Kelurahan Setono Pande, Pak Babinsa, Pak Babin Kamtipmas. Kemudian yang saya banggakan
Pak RT, Pak RW di Kelurahan Setono Pande, kemudian Bapak Ibu pengurus LPMK yang baru periode 2022-25 serta mas-mas dan mbak-mbak pengurus Karang Taruna Kelurahan Setono Pande. Dan tidak lupa rekan kami dulu pada waktu di Humas, Mas Miko sama Mas Budi ini dari media ya. Media ini partner kita pemerintah ya, jadi adanya beliau-beliaunya ini kegiatan program dari pemerintah bisa tersampaikan kepada masyarakat. Alhamdulillah pada malam hari ini dalam keadaan sehat kita semuanya diberikan kesempatan sehingga dapat bersilaturahmi sekaligus kita menghadiri pelantikan dari LPMK dan Karang Taruna Kelurahan Setono Pande. Semoga kehadiran kita di sini selain untuk menjalin silaturahmi juga dihitung menjadi pahala bagi kita semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Yang pertama ingin saya sampaikan, ini pengurus yang LPMK maupun Karang Taruna yang lama, ini tidak hadir ya Pak Lurah? Oh, sebagian ada yang jadi lagi, yang mungkin tidak hadir kemarin nanti saya titip salam. Sampaikan terima kasih kami, saya mewakili pemerintah Kota Kediri atas pengabdian rekan-rekan yang kemarin sudah melaksanakan tugasnya untuk periode 2019-2022. Kemudian yang jelas saya ucapkan juga selamat kepada panjenengan semuanya, kepada Pak Sigit Prasetyo bersama dengan 12 rekannya menjadi LPMK periode 2022 sampai 2025. Kemudian Mas Eko Supriyadi bersama dengan 27 rekan-rekan menjadi pengurus Karang Taruna periode 22 sampai 25. Ini yang jelas Karang Taruna lebih banyak lagi karena memang anak muda. Nanti anak muda itu harus energinya banyak, diperbanyak malah lebih baik gitu. Tapi memang Pak Lurah karena aturan jadi tidak bisa semuanya diterima. Tapi saya yakin dengan kehadiran 28 anak muda di Kelurahan Setono Pande ini, insya Allah nanti Setono Pande bersama dengan LPMK, RT RW akan mampu membentuk kampung keren. Tepuk tangan dulu untuk panjenengan semua. Saya mewakili pemerintah Kota Kediri. Terima kasih kepada panjenengan semuanya yang hari ini dilantik atas kesediaan dari panjenengan nanti direpoti Pak Lurah utamanya dan secara umumnya nanti masyarakat Kelurahan Setono Pande. Harapan besar masyarakat Kelurahan Setono Pande kepada panjenengan. LPMK jelas panjenengan nanti tugasnya itu secara umumnya itu panjenengan adalah sarana komunikasi warga. Panjenengan adalah penampung aspirasi warga. Jadi nanti warga wis biasa nggih Pak RT Bu RW itu lek warga rada apa istilahnya kayak akeh jalukan niku ya hal yang wajar gitu. Nanti panjenengan yang LPMK ya harus sabar nanti. Kan harus benar-benar bisa menampung aspirasi masyarakat. Menampung dalam hal ini bukan berarti semuanya nanti harus diakomodasi, tidak nggih. Tapi nanti harus panjenengan prioritaskan mana yang penting, mana yang harus segera dilaksanakan, mana yang nanti masih bisa dipending, nah itu harus diberikan pengertian kepada masyarakat. Nggih, panjenengan kemarin mungkin perannya yang paling mencolok ketika musrenbang nggih, itu kan penentuan dari prioritas apa yang harus diusulkan. Sekarang Prodamas yang baru ada yang namanya dana itu hasil dari musyawarah kelurahan, itu Pak Lurah. Nah itu nanti panjenengan ini yang nanti menjadi penjembatan. Jadi mana yang jadi prioritas? Jadi nanti jenengan di sini duduk tadi katanya Pak Lurah, panjenengan perwakilan dari masing-masing RT RW ada. Tapi harapan kami panjenengan nanti berpikirnya tidak RT atau RW-nya, tapi panjenengan harus bisa berpikir satu kelurahan utuh. Nanti panjenengan harus bisa mampu untuk mana hal-hal yang perlu, mana yang nanti bisa di istilahnya agak nanti ya, itu nanti bisa dirembukkan. Kemudian nanti perannya nanti panjenengan juga besar kalau nanti kampung keren ada. Nanti panjenengan mungkin yang bisa mulai dipikirkan nanti kalau kampung keren ada, panjenengan ini nanti adalah sosok yang pertama nanti sebagai
apa istilahnya, pelegitimasi keputusan-keputusan kaitannya dengan kampung keren. Karena kampung keren nanti pengelolanya itu adalah dibentuk lagi, mungkin ada pembentukan lagi kalau nanti memang ada kaitannya dengan kegiatan wisata, istilah kerennya itu Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Nah itu nanti penunjukannya nanti beda. Nah nanti mereka ini kegiatannya itu harus komunikasi dengan LPMK. Karena panjenengan istilahnya yang menjadi wakil dari seluruh warga Kelurahan Setonopandi. Jadi nanti seperti apa di bawahnya, nah itu nanti komunikasinya dengan LPMK. Kemudian yang rekan-rekan dari Karang Taruna, utamanya Karang Taruna itu adalah panjenengan ini adalah yang menyelesaikan masalah kesejahteraan sosial. Ya, karena panjenengan ini tenaganya diminta itu untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat dengan semangat kepemudaannya, dengan mungkin kegiatan-kegiatan kepemudaan yang luar biasa yang bisa membuat masyarakat itu nanti bisa sejahtera, bisa membuat masyarakat itu nanti secara ekonomi mungkin terangkat. Itu fungsi dari Karang Taruna yang utama adalah itu. Jadi panjenengan bukannya tinggi gaya-gayaan, wah cah nom sing ning kelurahan enggak, tapi panjenengan punya tugas yang berat kaitannya dengan kesejahteraan sosial. Panjenengan LPMK, kemudian Karang Taruna sudah terbagi di masing-masing seksi, silakan maksimalkan masing-masing seksinya. Nanti seperti apa prinsipnya, kami pemerintah Kota Kediri dalam hal ini Pak Lurah nanti sangat-sangat berterima kasih panjenengan nanti sebagai pendamping kami kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. Saya yakin kegiatan dari Pak Lurah nanti akan menjadi lebih ringan apabila panjenengan baik LPMK, Karang Taruna, Pak RT, Pak RW, ibu-ibu PKK, kemudian tadi ada B4GN ya. Itu kalau semuanya fungsi ini bisa berjalan dengan lancar, insya Allah semua program apapun yang diberikan ke Kelurahan Setonopandi pasti akan berjalan dengan baik. Terbukti sudah ada kepercayaan dari BNN, ya Pak, itu menunjuk Kelurahan Setonopandi itu untuk menjadi kelurahan bersinar. Oleh karena itu tunjukkan kegiatan bersinarnya dari Kelurahan Setonopandi ini benar-benar bersinar. Tidak hanya sekedar hanya apa itu istilahnya istilah, tapi benar-benar bersinar yang sesungguhnya. Tidak hanya sekedar bersinar karena bersinar narkobanya, tapi juga bersinar akan prestasinya. Allahumma amin. Tepuk tangan dulu untuk semangat kita. Okay? Dan saya juga merasa ada aroma semangat baru di sini Pak Lurah. Enek mambu seragam anyar gitu ya. Memang aku sama Mbak Pak Lurah. Kok wapi tuh Pak Lurah, wis diseragami, oh iya Pak. Wah. Makanya aku rodok mambu-mambu toko sih ya. Semoga dengan adanya seragam baru ini hanya sedikit lah, ini saya yakin sedikit perhatian dari Pak Lurah kepada panjenengan. Semoga wujud terima kasih Pak Lurah, dalam hal ini pemerintah Kota Kediri atas kesediaan panjenengan menjadi Ketua RT RW, kemudian dari LPMK menjadi Karang Taruna. Semoga dengan kerjasama kita nantinya, baik hari ini ataupun ke depannya nanti, kita selalu nanti diberikan kemudahan, kelancaran, sehingga apa yang menjadi tugas kita nanti bisa memuaskan seluruh lapisan masyarakat, utamanya di Kelurahan Setonopandi. Sekali lagi saya atas nama pemerintah Kota Kediri, mengucapkan selamat bertugas kepada Pak Sigit bersama kawan-kawan, kepada Mas Eko bersama dengan rekan-rekan. Semoga apa yang nanti menjadi program dari panjenengan semuanya nanti bisa sinergi bersama dengan Pak Lurah, kemudian lingkungan, dan utamanya untuk kebersamaan kita Kelurahan Setonopandi. Kemudian yang terakhir Pak Bunawar, nanti kami mohon bimbingan dari panjenengan bersama rekan-rekan. Nanti tidak hanya sekedar hari ini, saya yakin nanti mungkin kalau pencanangan ini kan 1 tahun, tapi saya yakin untuk tahun-tahun berikutnya kita nanti akan didampingi terus oleh rekan-rekan BNN. Tadi sudah disampaikan sedikit oleh Pak Bunawar kepada kami, intinya narkoba itu dari kuat-kuatan, kuat sing nawani opo kuat sing emoh, nggih Pak. Kuat-kuatan yang mau nawari atau yang nolak. Nah kita ini yang ada yang di sisi bagaimana kita harus bisa menolak.
saya nawari dengan iming-iming yang luar biasa, tapi kalau kita dengan teguh menolak, itu pun tidak akan ada efeknya. Mari nanti kita sama-sama semuanya kita sukseskan Kelurahan Setono Pande bersinar dengan beberapa program yang akan menjadi tugas kita bersama untuk mewujudkannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, selamat bertugas. Semoga kita semuanya jaya di tugas kita masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Camat atas sambutannya dan semoga bermanfaat terutama untuk masyarakat Setono Pande. Acara yang ke-8, sambutan Kepala BNN Kota Kediri kepada Bapak AKBP Bunawar SH, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Kota Kediri, Bapak Arif Kholisuddin. Yang saya hormati Bapak Kelurahan Setono Pande, Bapak Widya Purna Nurhuda. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya yang telah hadir pada malam hari ini dalam suasana hujan, tetapi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu tetap semangat. Ini yang kami harapkan. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan selamat kepada pengurus LPMK dan Karang Taruna yang barusan dilantik oleh Bapak Kelurahan Setono Pande yang baru saja berlangsung dengan lancar. Di sini kami dari BNN mengharapkan sekali partisipasi daripada Bapak Ibu semuanya. Mungkin agak kurang jelas Pak ya. Jadi Kelurahan Bersinar ini merupakan prioritas nasional Bapak Ibu yang dicanangkan oleh BNN Pusat mulai tahun ini Bapak Ibu. Jadi diharapkan ke depan seluruh kelurahan, seluruh kecamatan, bahkan seluruh kabupaten kota sedang provinsi itu bersih daripada narkotika. Memang Indonesia ini dikatakan darurat narkoba sejak tahun 2019 oleh Bapak Jokowi saat itu pada saat Hani. Akan tetapi pada saat itu kita ibaratnya stop narkoba. Kita tidak bisa menstop narkoba itu karena apa? Karena itu adalah peluang bisnis Bapak Ibu. Nah, narkoba zaman sekarang beda dengan narkoba zaman yang dulu. Kalau narkoba zaman yang dulu mungkin orang pakai narkoba itu merasa sakit, merasa sakau dan tidak enak. Nah, sekarang narkotika zaman sekarang ini adalah narkotika yang metamorfosis ibaratnya. Jadi dia berevaluasi sehingga seakan-akan dia sebagai doping. Nah, akan tetapi apabila orang tidak memakai narkotika, badannya akan sakit dan lebih parah daripada tidak memakai narkotika. Sehingga orang sekarang lebih senang memakai narkotika, padahal kalau sudah ketergantungan yang bersangkutan tidak bisa untuk menghentikannya. Makanya berdasarkan peraturan Menteri Dalam nomor 12 tahun 2019 tentang fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Jadi kalau prekursor itu Bapak Ibu adalah bahan yang untuk membuat narkotika itu sendiri Bapak Ibu. Jadi kalau tanpa prekursor narkotika itu tidak bisa jadi. Nah, jadi sekarang kenapa ini narkotika ini supaya kita berantas di tingkat kelurahan, di tingkat kampung? Kalau di satu kampung itu sudah lebih banyak pengedar, sudah ada bandar, maka kewalahan bagi Bapak Ibu semuanya untuk mengantisipasinya. Sehingga ada yang namanya kampung narkoba itu karena dari awal masyarakatnya kurang aktif dalam memberantas narkotika ini. Sehingga dibentuklah Kelurahan Bersinar ini, diharapkan partisipasi daripada masyarakat. Kalau semua masyarakat menolak, ada kegiatan-kegiatan yang mencurigakan, dilaporkan ke kita,
kemudian kita antisipasi sejak dini, mungkin dia tidak akan bisa berkembang besar, sehingga dalam hal yang kecil mungkin itu akan dapat kita antisipasi lebih awal. Tetapi kalau dia lebih besar, maka nanti akan merepotkan daripada Bapak Ibu semuanya ini. Disinilah peran daripada Bapak LPMK dan Bapak Karang Taruna. Semoga Kelurahan Bersinar Narkoba ini benar-benar dapat terwujud. Bukan berarti Kelurahan Bersinar Narkoba ini kita canangkan Setono Pande bahwa di situ banyak narkoba, tidak. Nah, akan tetapi kita canangkan Kelurahan Setono Pande ini supaya masyarakatnya peduli terhadap penyalahgunaan narkotika ini. Nah, mudah-mudahan ke depan bersih, benar-benar bersih narkotika di tempat tersebut. Memang tidak bisa dipungkiri, walaupun bagaimanapun mungkin ada pendatang atau yang lain yang ikut menyalahgunakan narkotika di tempat Bapak Ibu semuanya. Nah, pada kesempatan ini kami dari BNN, Pak Camat, Pak Lurah, kita akan tetap membantu baik tenaga maupun apapun yang bisa kami bantu untuk terlaksananya program prioritas nasional tentang Kelurahan Bersinar ini. Nah, mungkin besok juga ada kegiatan di mana sekarang sudah kerjasama dengan Ibu Ketua PKK tingkat nasional. Nah, jadi diharapkan nanti ke depan bahwa kegiatan PKK, kegiatan Karang Taruna, kegiatan apapun di desa itu ada sedikit kegiatan tentang P4GN, yaitu memberitahukan bahaya narkotika oleh Bapak Ibu sendirinya juga, tidak mesti harus di BNN. Jadi sosialisasi seperti itu, ada kumpul-kumpul Ibu PKK juga disiapkan sosialisasi tentang bahaya narkotika, sehingga semua masyarakat tahu akan bahaya tentang narkotika ini. Nah, mungkin ini sudah terobosan baru kerjasama dengan Ibu PKK tingkat nasional, yaitu dalam hal ini Ibu Menteri Dalam Negeri. Nah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Selanjutnya kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan untuk terwujudnya Kelurahan Bersinar ini ada hal-hal yang kurang berkenan, baik dari Bapak Camat, Pak Lurah, dan Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, pembacaan deklarasi Kelurahan Setono Pande Bersinar Bersih Narkoba yang akan dipimpin oleh 3 pilar dan Satgas P4GN, diikuti oleh semua undangan yang hadir. Untuk itu, hadirin disilahkan berdiri. Saya ya, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti mengikuti apa yang akan saya bacakan. Deklarasi bersih narkoba. Kami aparatur pemerintah dan segenap masyarakat Kelurahan Setono Pande berkomitmen 1. Akan mewujudkan Setono Pande menjadi wilayah yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba demi masa depan bangsa. 2.
akan senantiasa menjalankan pola hidup sehat dengan melaksanakan protokol kesehatan dan tidak mengkonsumsi narkoba. 3. Dari Setono Pande menuju Kota Kediri yang sehat dan bersih narkoba. Selesai. Terima kasih. Tanganan komitmen bersama mewujudkan Kelurahan Setono Pande bersinar. Satu. Iya. Iya. Wis mangan terus engko saloke sing mangan sing urung mangan tanda tangan. Jane wong enek rafiane kono lho. Oh iya. Terima kasih. Hadirin disilahkan duduk kembali. Acara terakhir, doa penutup yang akan dipandu oleh Bapak Samsul Arifin. Kepada Bapak Samsul Arifin disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rabbana, yang mengatur alam semesta ini, tiada kata yang patut kami haturkan melainkan sanjungan tertinggi bagimu. Karena hanya atas kuasamu dan izinmu lah sampai hari ini kami bisa melanjutkan karya tugas dan pengabdian kami kepadamu dengan mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara. Ya Allah, pada hari ini kami tengah melaksanakan acara pelantikan dan penyerahan SK Kepala Kelurahan Setonopandi tentang penetapan kepengurusan LPMK dan Karang Taruna Kelurahan Setonopandi masa bakti 2022-2025 serta pembacaan deklarasi bersih narkoba dan penandatanganan komitmen bersama mewujudkan Kelurahan Setonopandi bersih narkoba. Berkahilah acara ini agar bisa membawa manfaat dan keberkahan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang hadir di sini menyadari sepenuhnya bahwa jabatan yang Engkau amanatkan ini merupakan amanat yang harus dipertanggungjawabkan kepadamu. Oleh karenanya, berilah kemudahan bagi pengurus yang dilantik untuk mengemban amanat yang Engkau percayakan kepada mereka. Allahumma ya Allah, janganlah Engkau beri kami beban yang kami tidak mampu memikulnya. Bimbinglah kami, tuntunlah kami agar kami dapat melaksanakan amanah ini. Berikanlah kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkanlah kepada kami hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkan kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Ya Allah, ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepada Engkau, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara demi acara telah berjalan dengan lancar, tiada hambatan suatu apapun. Selamat bertugas kami ucapkan untuk LPMK dan Karang Taruna masa bakti 2022-2025. Semoga semakin maju dan bisa mengharumkan nama Kelurahan Setonopandi. Serta semoga komitmen bersama mewujudkan Kelurahan Setonopandi bersinar, bersih narkoba, terwujud dan terlaksana. Amin, Allahumma amin. Mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah, yang disengaja maupun tidak. Terima kasih juga atas kehadiran semuanya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Camat dan Pak Lurah yang telah menginisiasi untuk kegiatan Kelurahan Bersinar di Setonopandi. Nah, ini Kelurahan Bersinar Setonopandi ini sudah dicanangkan untuk tahun
2022 ini. Sebelumnya tahun 2020 ada 2, Kelurahan Mojoroto dan Kelurahan Ngadirejo. Kebetulan sebelumnya juga ada Kelurahan Gronggo. Nah, itu sudah berjalan semuanya. Diharapkan untuk tahun ini ada 3 kelurahan bersinar, salah satu adalah Kelurahan Setono Pande. Nah, di mana nanti diharapkan di Kelurahan bersinar tersebut semua kegiatan yang melibatkan masyarakat, apakah itu Karang Taruna, apakah itu PKK, pokoknya yang bersifat mengumpulkan masyarakat di lingkungan Kelurahan Setono Pande itu ada sosialisasi tentang P4GN, yaitu tentang pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di lingkungan itu, sehingga masyarakat tahu akan bahaya narkotika, tahu bagaimana orang yang melakukan penyalahgunaan narkotika itu bisa dipenjara, bisa diproses, dan sebagainya. Itulah harapan kami. Kalaupun ada orang-orang yang mencurigakan, supaya melaporkan ke kita juga untuk kita dalami, untuk kita tindak lanjuti, supaya desa itu, kelurahan itu bersih, benar-benar bersih dari narkotika. Targetnya apa, Pak? Kelurahan bersinar itu? Target daripada kelurahan bersinar itu diharapkan masyarakat di kelurahan itu tidak ada penyalahgunaan terhadap narkotika itu. Maka dibuatlah kelurahan bersih dari narkoba. Dalam arti kata bersih dari penyalahgunaan narkoba, bersih dari kurir narkoba di situ, bersih dari tempat-tempat yang digunakan untuk penyalahgunaan narkoba di wilayah itu, baik tempat hiburan maupun tempat usaha dan sebagainya. Itu, Pak. Programnya semuanya akan dilakukan di situ, Pak. Mungkin ada rehabilitasi, kemudian ada pemberantasan, kemudian ada sosialisasi, Pak. Jadi kalau ada penyalahguna di situ, mungkin dia hanya baru sekali pakai, mungkin akan kita rehabilitasi di BNN Kota Kediri. Nah, kalau memang dia makainya cuma belum terlalu candu, mungkin dia akan kita rawat jalan. Nah, kemudian apabila ada orang yang coba-coba menjual narkotika di situ, mungkin tim pemberantasan dari BNN Kota Kediri bekerja sama dengan masyarakat setempat akan melakukan penindakan, malah bila perlu melakukan penangkapan supaya diproses hukum, gitu, Pak. Nah, ya, makasih, Pak. Pak Polisi ya. Ini ada dengan dihadirnya LPMK dan Karang Taruna, apa harapannya, Pak? Harapan kami sebagai pemerintah sangat besar sekali kepada Bapak-Bapak LPMK maupun rekan-rekan Karang Taruna. Ini kaitannya dengan sinergi kita untuk bisa membangun kelurahan itu dengan baik. Karena dengan adanya LPMK nanti aspirasi dari masyarakat itu bisa kita komunikasikan bareng. Kemudian dengan keberadaan Karang Taruna, nanti kegiatan kepemudaan di masing-masing lingkungan itu akan terjaga, dan itu salah satunya nanti itu menjadi suatu modal pembangunan bagi masing-masing kelurahan. Harapannya ke depan apa dengan Karang Taruna? Dengan adanya Karang Taruna maupun LPMK, harapannya dengan adanya teman-teman muda, kemudian bapak-bapak yang bersedia menjadi LPMK ini nantinya akan memberikan motivasi kepada masyarakat itu untuk lebih mencintai kelurahannya, dengan baik itu dengan pembangunan, mengisi kegiatan-kegiatan dengan hal-hal yang positif, sehingga nanti kesejahteraan masyarakat maupun terciptanya lingkungan masyarakat yang lebih istilahnya kondusif, kemudian juga sejahtera dan aman terkendali seperti itu. Oke, beberapa pengurus tahu kan sudah bagus ya. Jadi pada waktu kita melakukan pemilihan anggota LPMK maupun Karang Taruna kemarin, memang kami melihat latar belakang mereka masing-masing. Mereka mempunyai potensi dan juga keunggulan di bidang masing-masing. Utamanya yang tahun ini kita rencanakan LPMK Karang Taruna bersama RT RW dan seluruh organisasi dan warga masyarakat, kita akan membuat kampung keren Kelurahan Setono Pande. Nah, itu konsepnya seperti apa? Kita nanti akan bersama-sama memusyawarahkan, kita ambil salah satu unggulan di Kelurahan Setono Pande dan kita akan menjadikan kampung keren di Kelurahan Setono Pande. Itu. Ya. Mas Eko sama Pak. Ya.
Terima kasih. Hari ini baru pelantikan Karang Taruna periode 2022 sampai periode 2025. Program kali ini akan mendukung penunjang Kampung Keren, Pak. Apa itu? Kampung Keren itu banyak dijabarkan. Jadi kita masuk bisa ke bidang seni budaya, bisa juga kita bikin kampung seperti kampung anak, ramah anak, terus kampung banyak sekali yang tentunya. Ya, kita akan mendukung dari program Bapak Wali Kota untuk Setono Pandi lebih baik. Jadi kita akan mengordinir di masing-masing sub RT dari pemuda-pemudanya. Kita bergotong royong untuk membuat sesuatu yang baik dan yang menunjang Kampung Keren itu. Terima kasih. Ketua LPM